Apa sih keutamaannya memandikan jenazah? Ngapunten Bapak-bapak sudah pernah memandikan jenazah belum? Pernah nggih? Nah, ini ada keutamaan yang luar biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang orang yang memandikan jenazah. Ya. Waliman tawalla ghuslahu ajrun 'azimun bi syartaini. Ini dalam kitab Ahkamul Janaiz Syekh Albani menyebutkan bagi orang yang memandikan jenazah dia mendapatkan pahala yang sangat besar dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ayyastur alaihi. Dia jaga aib dari si mayit tadi. Dia tidak ceritakan aib si mayit ini. Ya, dia enggak cerita-cerita. Ya, meskipun dia tahu ini ada aib si mayit ini, tapi dia simpan diri, enggak ceritakan hal yang lain. Ya. Demikian pula yang pertama tadi dia tutupi aibnya. Kemudian yang kedua wala yuhaddis bima qad yara minal makruh. Kemudian dia juga tidak menceritakan hal-hal yang sifatnya dibenci untuk diceritakan kepada orang lain. Barang siapa yang memandikan jenazah, ketika dia memandikan jenazah, dia tutup jenazah ini supaya tidak terlihat oleh khalayak umum. Yang kedua, dia tidak sebarkan aib jenazah ini kepada orang lain. Apa fadilahnya? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat hadis, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu wa arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah muslim, kemudian dia menutupi aibnya, tidak menceritakan kepada orang lain, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Ini keutamaan yang luar biasa ya. Hanya sekali memandikan jenazah itu, orang yang memandikan jenazah itu akan mendapatkan ampunan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala 40 kali ampunan. Wa man hafarolahu, barang siapa yang menggali kuburan untuk mayit saudara muslimnya, ya, maka hakikatnya seperti dia sudah memberikan tempat tinggal kepada si mayit tadi. Askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana selayaknya dia mendapatkan tempat tinggal pada hari kiamat kelak. Seolah-olah dia sudah menyediakan tempat tinggal orang tadi untuk jenazah tersebut, maka seolah-olah dia juga mendapatkan pahala sebagaimana orang menyiapkan tempat tinggal sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, ini menjadi satu keutamaan orang yang memandikan, kemudian orang yang menggali kubur. Termasuk Nabi juga menyampaikan waman kafanahu kasahuwahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrokil jannah. Barang siapa yang mengkafani jenazah pada hari kiamat nanti, dia akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dari permata di surga. Ini keutamaannya ya. Meskipun biasanya umumnya siapa yang melakukan pemandian jenazah ini Bapak Ibu? Mbah Mudin ya, biasanya. Maka sebenarnya Mbah Mudin itu pahalanya besar ya. Ya, setiap kali ada yang meninggal ya dia ribun. Di sini hanya disebutkan yang memandikan saja ya. Yang mampu nggak dapat bagian apa-apa. Ya, yang memandikan saja. Yang ketiga Bapak Ibu, siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama adalah orang yang muslim dan berakal. Kemudian yang kedua, keluarga dekat jenazah. Jadi ini afdolnya gitu Bapak Ibu. Kalau ada seseorang meninggal dunia, yang paling berhak untuk memandikan jenazah ini adalah keluarga dekatnya, ahli warisnya. Lebih-lebih misalnya kalau yang meninggal ayah ibu misalnya, maka yang paling berhak memandikan adalah anak-anaknya. Ya. Dan ini ngapunten nggih, umumnya kalau ada yang meninggal, keluarganya ini repot ngurusi makanan, ngurusi ini, ngurusi yang lain. Kemudian jenazah ini diserahkan kepada siapa? Orang lain umumnya ya. Mbah Mudin tadi ya, memang ini tugasnya Mbah Mudin. Tapi yang paling berhak sebenarnya untuk mengurusi jenazah ini adalah keluarga dekatnya. Yang ketiga, orang yang amanah untuk memandikan. Kenapa demikian? Karena nanti dalam masalah memandikan terbukalah aurat si mayit ini. Bisa jadi juga ada cacat, ada kondisi aib dalam tubuh si mayit. Maka orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang amanah, tidak menceritakan dan seterusnya. Yang keempat, yang berhak memandikan jenazah adalah yang sesama jenis kelamin ya, kecuali suami istri atau bayi.
Jadi yang paling berhak untuk memandikan seorang jenazah muslim laki-laki ya orang laki-laki. Perempuan ya perempuan. Maka tidak dibolehkan seorang wanita misalnya, kemudian yang memandikannya adalah laki-laki. Dimanapun berada ya, termasuk misalnya di rumah sakit, ngapunten misalnya, meninggalnya di rumah sakit. Ya tiba-tiba ini pasiennya perempuan meninggal, kemudian yang memandikan laki-laki, ini nggak boleh. Dalam Islam dilarang. Ya, sebaliknya juga demikian, laki-laki tidak dibolehkan yang memandikan perempuan, kecuali suami istri. Maka hukumnya boleh seorang istri ketika suaminya meninggal, istrinya ikut memandikan, hukumnya boleh. Ya karena tadi ya suami istri. Demikian pula sebaliknya ketika seorang istri meninggal, maka suami boleh memandikan jenazah istrinya. Yang kedua bayi, karena masih kecil ya, maka ini hukumnya boleh untuk dimandikan yang lawan jenis.